Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan tentang nasihat-nasihat dari Luqmanul Hakim alaihissalam kepada anaknya. Beliau berkata, "Wahai anakku, siapa yang berkata bohong, maka dia kehilangan keceriaan di wajahnya. Siapa yang bertabiat buruk, maka dia akan dikuasai kegelisahan. Memindahkan gunung dari satu tempat ke tempat yang lain adalah lebih mudah daripada memberi kepahaman kepada orang-orang yang bodoh." Beliau berkata, "Anakku, hindarkanlah dirimu dari berkata bohong. Berkata bohong adalah lezat seperti daging burung, tetapi akan cepat mendatangkan permusuhan." Beliau juga berkata, "Wahai anakku, utamakanlah sholat jenazah dan perbanyakkanlah mengambil bagian dalam sholat jenazah. Hindarkan dirimu dari menghadiri perayaan, karena jenazah memberi peringatan kepada akhirat, sedangkan perayaan mendorong kepada kesibukan dunia. Anakku, janganlah kamu makan dalam keadaan kenyang. Lebih baik diberikan makanan itu kepada anjing daripada makan ketika sedang kenyang. Anakku, janganlah kamu menjadi begitu manis sehingga kamu ditelan, dan janganlah pula menjadi terlalu pahit sehingga manusia meludahkannya. Anakku, janganlah keadaanmu lebih lemah daripada seekor ayam jantan. Dia bangun pada waktu sahur lalu berkokok, sedangkan kamu terbaring di tempat tidur. Anakku, jangan lambat bertaubat, sebab waktu kematian tidak tentu. Sewaktu-waktu dapat menemuimu. Anakku, janganlah berkawan dengan orang jahil. Nanti kata-kata kejahilannya lambat laun akan disukai olehmu. Dan janganlah bermusuhan dengan ahli hikmah, sehingga kamu terlepas dari mutiara hikmahnya. Anakku, janganlah memberi makanan kepada siapapun kecuali kepada orang-orang yang bertakwa, dan dalam segala urusanmu bermusyawarahlah dengan ulama." Beliau ditanya tentang orang yang paling jahat. Beliau menjawab, "Orang yang tidak merasa resah atau malu walaupun ada yang melihat ia melakukan kejahatan." Beliau berkata, "Wahai anakku, sering-seringlah bergaul dengan orang yang soleh, sebab engkau dapat memperoleh kesalehan dari dirimu dengan pergaulan demikian. Ketika rahmat Allah SWT turun ke atas mereka, maka sudah pasti kamu akan juga memperoleh bagian darinya. Jauhilah pergaulan dengan orang-orang jahat, sebab dengan bersama-sama mereka tidak dapat diharapkan untuk memperoleh kebaikan darinya. Tetapi ketika turun malapetaka ke atas mereka, engkau pun akan terkena getahnya." Beliau juga berkata bahwa pukulan mendidik seorang ayah kepada anaknya adalah dan perlu dilakukan sebagaimana air diperlukan bermanfaat bagi tanaman. Beliau berkata, "Wahai anakku, setelah engkau lahir di dunia ini, setiap hari kamu sedang mendekati akhirat. Anakku, jagalah dirimu dari menanggung hutang, karena hutang merupakan kehinaan di waktu siang dan kegelisahan di waktu malam. Anakku, berharaplah kepada Allah sehingga tidak berani durhaka kepadanya, dan takutlah kepada Allah sehingga kamu tidak berputus asa dari rahmatnya. Anakku, apabila seseorang datang kepadamu dengan mengadukan bahwa seseorang telah mencabut kedua biji matanya, dan kamu melihatnya dengan mata kepalamu sendiri biji matanya yang tercabut itu, namun janganlah kamu sampai pada satu kesimpulan sebelum kamu mendengar pihak yang lain.
karena boleh jadi sebelum kehilangan kedua biji matanya telah mencabut 4 biji mata orang lain. Dari kitab Durrul Mansyur. Waqi' Abdullah Samarkandi rahmatullahi alaih menceritakan ketika Luqman alaihissalam hendak meninggal dunia, beliau berkata kepada anak-anaknya, "Wahai anakku, pada waktu hidupku ini aku telah memberi banyak nasihat kepadamu. Kini aku hendak memberikan 6 nasihat yang terakhir. Sibukkanlah dirimu dalam urusan dunia sekedar yang kamu akan hidup di dunia ini. Dibandingkan dengan akhirat, lamanya hidup di dunia ini tidak seberapa. Hendaknya kamu beribadah kepada Allah SWT sekedar dengan yang kamu rasakan kamu berhajat kepadanya. Tentu saja manusia selalu berhajat kepada Allah SWT dalam setiap keperluannya. Buatlah persiapan untuk akhirat sekedar dengan kehidupanmu yang akan kamu lalui di sana. Berusahalah untuk melepaskan dirimu dari neraka sehingga kamu yakin bahwa kamu sudah terlepas dari neraka. Beranikanlah berbuat dosa sekedar dengan yang kamu sanggup berada dalam neraka. Dan yang terakhir, apabila kamu hendak melakukan satu dosa, carilah tempat di mana Allah SWT dan malaikat-malaikatnya tidak melihatmu. Tentu saja mustahil karena Allah SWT Maha mengetahui. Dari kitab Tanbihul Ghafilin. Demikianlah nasihat-nasihat dari Luqman alaihissalam yang banyak sekali mengandung hikmah. Semoga kita dapat mengambil pelajaran dari nasihat-nasihat beliau alaihissalam. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.